siapapun yang bertindak sebagai penghulu yang tidak mendapatkan SK dari Kementerian Agama itu bodong. Oke, selamat datang kembali di Dapur Suara Podcast. Ya, kita datang tamu yang kedua kalinya nih. Beliau Ya, betul. Pernah datang dulu ke dapur kita. Ya. Beliau adalah dulu profesinya memang cukup banyak di organisasi. Ya. Pernah menjadi kepala ulama kota orang, kepala ketua PMB ya, Persatuan Mubalek Batam Kota Batam. Iya, iya. Lalu menjadi juga ketua Badan Remaja Masjid ya. Iya, betul. Badan Remaja Masjid Provinsi Kepulauan Riau ya. Dan kali ini tidak tanggung-tanggung juga profesi dia luar biasa sebagai direktur ya. Direktur di Rumah Samara yaitu Sakinah Mawaddah Rahmah. Ya, kalau kita kenal dulu kan Sakinah Mawaddah Warahmah ini Samara disingkat saja gitu ya. Iya, iya. Baik, Bung Mariono ya, yang betul. juga dulu mantan calon bupati di daerah Palembang sana. Selamat datang dan apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke sini. Tentu ya kita ingin diskusi Ya, betul. banyak hal yang mungkin masyarakat harus tahu ya, tahu karena memang apa yang disampaikan Mas Mariono nanti tentunya menjadi referensi, rujukan ataupun knowledge atau ilmu pengetahuan tambahan bagi kita semua. Nah, Bung Mariono ini kan selain aktivis semuanya keagamaan tersebut juga beliau tidak tanggung-tanggung kerja di Kementerian Agama ya Kota Batam Kemenak ya, sebagai tidak tanggung-tanggung sebagai pelopor informasi ya kalau nggak salah. Iya, betul. Pelopor informasi dan sebagai pelopor teladan se-Indonesia katanya waktu itu. Iya, betul. Kita bangga Batam dan Kepri punya Bung Mariono yang tampil membawa nama baik provinsi kita. Nah, kita ke topik awal, Bung Mariono. Saya dengar Bung Mariono ini sebagai direktur Samara banyak menjadi mungkin buah bibir dari kalangan, terutama kalangan masyarakat baik laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Karena memang setahu sepanjang yang saya dengar ya kan, bahwa banyak orang menyampaikan kepada saya bahwa Pak Mariono ini adalah orang yang selalu menjadi mediator atau orang yang selalu memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di Kota Batam ini. Nah, saya mendengar nih ada hal-hal yang menarik ya, dari hal-hal cerita terkait masalah rumah tangga gitu ya. Sebenarnya apa yang membuat tuh suami istri atau pasangan tuh berselingkuh? Oke, baiklah ya. Selingkuh ini kan tidak selalu karena keinginan dari masing-masing pihak, artinya suami istri. Itu kadang-kadang juga munculnya hadirnya orang ketiga. Orang ketiga itu bisa will, bisa pil, atau juga mertua. Bisa ya mertua ya, dan pemicu. Bisa juga adik ipar yang tidak bijak. Bahkan kadang selingkuhnya juga dengan adik ipar. Tapi kadang adik ipar itu menjadi pemicu. Oleh karena itu ya menurut saya perselingkuhan itu terjadi ya selain karena faktor internal juga eksternal. Tapi memang sehebat apapun pengaruh eksternal, kalau internalnya itu lemah memang, kalau internalnya kuat insya Allah tidak akan selingkuh. Tapi kan ngomong-ngomong terkait masalah pil will itu kan biasanya di eksternal ya. Ya kan kita tahu kan kayak seorang suami punya pasangan lain di luar, seorang itu juga pasangan lain. Ini di internal sampai ada tadi saudara, sepupu, ponakan dan lain ataupun ada orang tua berselingkuh dengan itu. Emang ada seperti itu? Ya ada, bahkan kalau di Batam kan sering kejadian, bahkan beberapa orang yang sudah ditangani hukum ya, terutama si laki-laki itu selingkuh dengan adik istri. Bahkan ada yang sempat beberapa kasus sempat punya anak. Ya, tetapi memang istrinya cukup bijak, maka anak dari adiknya itu diambil sebagai istri anak. Ya, begitu. jadi kan kalau dinikahi sekaligus kan nggak boleh, karena tidak boleh menikahi dua berstatus sekaligus. Supaya status anak itu jelas, anak siapa, gitu kan harus diambil.
secara hukum untuk akte lah seperti Iya, itu. iya. Walaupun dari sisi hukum agama sebenarnya dosa dalam hal penulisan akte itu karena Tapi lebih hukum agama dosa, hukum pemerintah gimana? Disetujui tidak? tidak boleh mestinya, boleh. tapi kan Oke. dia biasanya memanipulasi data di bidan. Ya, Artinya dalam hukum agama bahwa seorang suami tidak boleh menikahi kakak adik gitu ya? tidak boleh. Tidak boleh ya? Yang Gitu ya. jadi problem Dan kan, ini ada di sini? oh ada yang seperti itu, walaupun sebagian ada yang kemudian terpisah, malah ada yang sudah terusir rumah. Itulah pentingnya hati-hati hadirnya orang ketiga. Ada juga kasus misalnya si yang selingkuh tuh istri, juga sama dengan kakak ipar, artinya adik dari suami. Ada itu kalau nggak salah, kalau saya sebut kecamatan tuh Nongsa, ada yang seperti itu. Jadi artinya apa? Istri selingkuh dengan adik suami pun ada. Jadi artinya apa? Memang orang ketiga itu memungkinkan karena sering ketemu di rumah. Segitu komplekskah? Artinya memang ternyata perselingkuhan tuh yang kita pikir, yang kita tahu bahwa hadirnya di luar, tapi ini di dalam sebenarnya, di lingkungan keluarga sendiri gitu ya. Dan itu dalam segi hukum negara misalnya kan. Maksud saya kalau misalnya ada korban nggak di situ sebenarnya? Oh ada, salah satu caranya kalau ingin dinikahi harus ceraikan dulu salah satu. Contoh, saya misalnya selingkuh dengan adik ipar ya, bisa kakak atau adik. Kalau ingin sah secara hukum negara dan agama, putuskan dulu yang satu, yang suami kita atau istri kita, baru nikahi dia. Bisa, agama juga boleh, negara juga boleh. Masalahnya kita adalah berzina itu saja. Nah itu pemirsa bahwa di Batam ini ternyata ada fenomena masalah demikian, bahwa perselingkuhan itu terjadi memang karena pil dan will, tapi bukan karena di luar saja, tapi bisa saja terjadi di dalam rumah. Gitu kan. Seperti itu. Hati-hati buat kita semua karena memang ini tentu melanggar tuntunan agama kita di dalam agama Islam, gitu kan. Nah, itu masalah yang lain ya. Itu ada masalah yang terbaru lagi ketika terkait masalah kita mendengar kalau Islam mengajarkan kita bahwa suami boleh menikahi istri-istrimu 1, 2, dan 3 gitu kan. Artinya memang 4. poligami lah. Iya. Menurut Pak Ustadz Mariono nih, poligami sahkah? Ya, kalau dari sisi hukum agama dan negara kan boleh. Boleh. Negara juga membuka ruang kepada siapapun. Kalau yang pegawai negara, TNI, polisi, ASN kan syaratnya 2. Izin istri. Izin istri, bukan izin istri ya, izin atasan dulu, Baru izin istri. baru ke pengadilan. Izin istri itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Yang mutlak itu izin atasan, izin pengadilan, yang sebut rekomendasi poligami itu. Tapi kalau bukan pegawai negara seperti BNN, polisi, itu salah satu syarat yang mutlak adalah izin rekomendasi pengadilan. Biasanya pengadilan mensyaratkan izin istri, tapi tidak mutlak. Seperti itu. Kalau misalnya istri terkena di salah satu di antara 4, tidak punya anak, ya masuk penjara minimal 5 tahun, kemudian punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau istri tak berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya istri di Jawa diajak ke Batam tidak mau. Jadi walaupun istri tidak tanda tangan, dia tetap pengadilan akan mengabulkan. Jadi artinya yang wajib itu sebenarnya rekomendasi pengadilannya, bukan izin istrinya. Saya kira itu. Nah, jadi emang masalah di kita ini memang satu, atau itu terkait masalah poligami. Tadi saya katakan oleh Pak Ustadz Maulana sebenarnya agak membolehkan ya dengan ketentuan-ketentuan tadi telah disampaikan. Kemudian juga terkait masalah perselingkuhan tadi juga. Jadi memang terjadi bukan saja tapi di eksternal tapi juga di internal. Nah, itu kalau masalah suami ya. Nah, kira-kira di Batam nih, di Batam atau di KP ini, itu kan suami yang punya istri 2 atau 3. Iya, betul. Sekarang pertanyaan saya, di balik ada nggak istri yang punya suami 2 atau 3? Oh, kalau orang bilang sebut poliandri lah gitu. Oh, poliandri. Yang pertama jawabannya tentu secara hukum agama tidak boleh. Apapun alasannya. Tapi kalau suami memiliki istri tapi maksimal 4 boleh. Kan ada dulu populer itu. Suami memiliki istri maksimal 4 boleh. Tentu ada begitu ya. Lewat 4 tidak boleh. Walaupun faktanya banyak di Indonesia ya. Tapi kalau istri dia ngunci, hanya boleh 1 suami. Tidak boleh lebih dari 1 suami. Kalau pertanyaannya apakah ada? Saya bilang sih kalau yang saya tahu ada sekitar 9 ya yang kasus masuk kepada saya. Nah, yang 9 itu banyak faktor.
ada 3 saya melihat mengapa wanita mengambil poliandri. Yang pertama dia karena membohongi suami. Nah, contoh dari suami di Jawa dia pergi merantau ke Batam pamitannya kerja. Itu banyak ya? Kayak Banyak. begitu ya? Sampai di sini menjadi istri simpanan. Maaf, dari Singapura dan segala macam. Biasanya seperti itu. Nah, sementara di sini juga ada buku nikah. Gitu kan? Di sana ada buku nikah. Jawa juga ada yang buku nikah, ada yang tidak. Nah, itu kan namanya poliandri. Suaminya tidak tahu bahwa istrinya itu nikah lagi. Ada nggak yang suaminya tahu? Ada. Lah, Nah, gimana ketika ada yang tahu, ada yang marah, ada yang cuek-cuek saja. Oke, yang tahu dan tidak marah. Yang tahu tidak marah karena suaminya selingkuh juga. Oke. Di Jawa. Artinya di Jawa dia selingkuh juga. Yang kedua, kan banyak orang merantau istrinya itu misalnya ke Singapura, ke Malaysia itu karena faktor kehidupan. Iya. Nah, jadi artinya apa? Suaminya butuh kehidupan dari istrinya. Oke. Nah, jadi memang bisa Berarti dipastikan. tahu dia. Tahu. Waduh. Ya, memang ya itu faktanya. Nah, dan itu kadang-kadang juga ya mungkin mantan suaminya juga mengambil dia, ada beberapa kasus dari tempat-tempat yang tidak baik juga. Seperti itu. Jadi memang ya itulah kenyataannya. Yang lebih geli itu kadang-kadang juga suami juga yang mengantarkan ke Batam, dia bekerja pada hal-hal yang tidak baik. Seperti Dijual itu. berarti ya, Dijual seperti itu. Tapi kan kalau di atas 19 tahun, kalau suka sama suka tak masalah. Kan banyak juga yang ditangkap dinsos ketika di bawah umur. Kalau di atas umur itu hak masing-masing. Tapi faktanya itu ada seperti itu. Nah, menurut saya yang seperti ini memang harus kita antisipasi bersama. Lalu yang jadi masalah itu kan sebenarnya ketika melanggar hukum agama dan niat yang tidak baik. Saya kira itu. Nah, ada nggak suami yang justru malah menikahkan istrinya dengan yang lain misalnya terkait masalah poliandri? Ada nggak? Oh, ada. Oh, ada juga? Ada. Jadi gini, ada dua Ini hal. fakta ini. Fakta. Jadi gini. Jangan sebut nama ya Pak Rudi ya. Iya, Ini betul. fakta saja. Ini Nah, jadi begini. cerita saja. Yang pertama itu ada suaminya yang memadukan istrinya ya dengan pihak lain karena murni faktor keuangan. Yaitu dari pihak suami ya. Artinya ini kan pihak suami menikahkan istrinya faktor keuangan. Itu satu. Artinya apa? Suaminya ini butuh duit. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua ada ini persoalan harga diri. Nah, contoh ya. Kalau faktor uang jelas, yang suami menikahkan istrinya kepada pihak lain karena suami keduanya dianggap bos, seperti itu. Ya. Jadi dia menjamin tidak akan terbongkar rahasia itu. Yang penting keuangannya cukup, seperti itu. Nah, tetapi ada juga suami yang menikahkan istrinya itu kepada pihak lain karena ini kan persoalan harga diri yang saya temui. Saya ingin berikan contoh misalnya ya, suaminya maaf impoten atau tidak mampu melayani seks istri, sementara istrinya ketika menuntut cerai, ini harga diri suami bagaimana, daripada malu dan segala macam, maka dinikahkanlah dia, tapi tetap dengan catatan tinggal satu rumah. Artinya kedua-duanya masih saling mencintai gitu ya? Iya, saling Cuma mencintai. karena ada problem sang suami, karena sakit lah ya, karena sakit, maka karena saking cintanya malah dia memikirkan pada yang lainnya gitu ya? Iya, betul seperti Itu gimana menurut agama? Kalau memang tahu kenyataannya bahwasanya kita sakit gitu loh. Ya, ada dua hal sebenarnya. Kalau memang betul-betul sakit kan kita juga tidak boleh menyiksa istri. Gitu kan? Maka salah satu solusinya memang lepas. Ceraikan dulu menurut hukum agama. Cuman persoalannya kan dia tidak mau melepas. Nah, itu dia. Nah, ketika tidak mau melepas, kenapa tidak mau lepas? Dia pun tak ada gunanya juga menggunakan. Tapi ini kan persoalan harga diri. Harga diri di mata orang. Kan kadang-kadang kita ini ketika tak punya anak, impoten kan malu juga dengan orang lain. Kamu kok cakep kok tak punya istri. Maka seolah-olah punya istri. Itu faktanya. Nah, ketika itu terjadi yang kasus yang saya temui, kemudian ya dinikahkan ya kalau yang sekarang sedang kami terus nasihati itu kan justru menikahnya itu dengan anak buahnya sendiri. Nah, bahkan
si istri itu masih tetap tinggal di rumah suaminya yang pertama. Waduh, inilah Ya, fenomena ya seperti itu. poliandri yang ada di Batam. Nggak tanggung-tanggung suami nikahkan istrinya dengan anak buahnya Ya, gitu ya. tetapi dengan anak buahnya, tetapi tinggal di rumah. Sorry, ini ketika melakukan hubungan badan tuh, bagaimana perasaan suaminya itu? Istrinya terhadap orang lain. Iya kan suami minta ada rasa gimana? Kan itu sudah komitmen. Kan tak berfungsi juga. Dia melihat itu karena satu rumah kan? Iya, namanya rumah kalau orang kaya kan rumah tuh mungkin kamarnya banyak. Bisa di atas, bisa di bawah. Kan samalah dengan kita rumah hidup bersama mertua. Bisa saja mertuanya masih muda, menantunya masih muda, sama-sama hubungan kan tak terlihat juga. Artinya apa maksud saya? Yang ini kasus ini ada. Kan ada suami itu menikahkan istrinya karena faktor uang. Udah uang Ada ya. ya, faktor harga diri. Tak enak dilihat orang lain. Nah, memang saya sarankan dengan mereka harus ada kata cerai dulu. Ini yang dia belum mau melepas gitu ya, tetapi dia inginnya sih oke kalau saya cerai. Tapi tetap tidak mau orang itu suruh pergi. Nah, Anda nih sebagai tenaga konseling ya, Iya, mewakili pemerintah gitu kan, yang berat juga karena Anda juga selain sebagai umaroh juga sebenarnya ulama juga. Iya, nih. betul. Umaroh dalam arti sebagai pemimpin di daerah minimal perumahan lah Ya, seperti itu. atau keluarga lah. Anda tahu agama, lalu ada hal yang demikian curhat dengan Anda gitu kan. Apa jawaban Anda? Pertama tentu kapasitas saya sebagai orang Kementerian Agama jangan sampai siapapun melanggar aturan negara dan agama. Cuman ini kan berkaitan dengan ilmu dakwah yang tidak bisa diselesaikan sekaligus. Kalau secara syar'i iya hitam putih. Tapi kalau dalam ilmu dakwah kan kadang-kadang kita harus memasuki wilayah yang abu-abu. Seperti itu tadi. Itu yang tadi saya berikan contoh misalnya. Oke, tidak mau menceraikan ke pengadilan. Silahkan nikahi wanita itu, bahkan nikahkanlah istrimu dengan syarat walinya benar, gitu kan. Kemudian ucapkan talak. Pengadilan itu nomor 2. Oke, ada yang menawar. Bagaimana kalau tetap satu rumah dengan saya, gitu kan. Silahkan, tapi harus ada batas yang jelas. Artinya dia menghindari dosa zina, tapi sebenarnya akan mendapatkan dosa maksiat. Jadi dosa berkelipatan sebenarnya. Iya, seperti Karena itu. membiarkan perjinahan ya gitu. Iya, seperti walaupun, itu. Walaupun mengizinkan gitu ya. Ya, tapi itulah realitanya hidup di kota. Dan ada itu ya. Dan ada itu ya. Oh, ada. Waduh, Seperti jangan ini ya pemirsa, jangan menjadi contoh karena memang podcast hari ini memang kita terkait masalah poliandri. Iya, betul. Tapi ingat ini poliandri seperti apa nanti Iya. pemirsa bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mariono gitu ya. Iya. Intinya poliandri itu sebenarnya tidak boleh Pak Ustadz. Tidak ya? boleh, jelas tidak boleh. Walaupun dalam keadaan terpaksa Iya. atau dalam keadaan apapun ya tidak boleh karena diharamkan oleh Iya. agama gitu ya. Fenomena yang lain sebagai Direktur Samara karena memang Sakinah Mawaddah Rahmah. Harapannya Pak Ustadz selaku penyuluh ya, harapannya terhadap masyarakat Batam ini atau Kepri ini idealnya sebagaimana? Sebenarnya kalau cerita harapan, kenapa maraknya perselingkuhan misalnya, maraknya poliandri, maraknya poligami, menurut saya banyak hal sebenarnya. Saya kan kebetulan di Batam ini yang mendapat sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, itu kan baru 2 kalau nggak salah yang berkait keluarga itu ya. Satu non muslim, yang muslim saya. Jadi oleh karena itu banyak masalah sebenarnya ibarat gunung es saja. Gitu ya. Jadi harapannya sebenarnya pertama, kalau mau nikahlah kepada penghulu yang resmi, yaitu di Saran ya. Kalau mau menikah, bapak-bapak, ibu-ibu ya harus dengan penghulu yang resmi. Emang ada penghulu yang bodong? Oh banyak. Oh banyak. Hati-hati ya dengan penghulu. Surat ada? Iya. Oh, surat ada? Ada. Loh. Kan buku nikah ini ada yang asli tapi palsu atau betul-betul palsu. Oh, Makanya berarti hati-hati saudara-saudara yang mau menikah, ada surat nikah bodong juga gitu. maka saya sering posting di FB atau dimanapun itu ya, hati-hati dengan penghulu bodong. Nah, penghulu bodong Pasti ada tuh ya penghulu pasti bodong ada. ya? Penghulu bodong tuh kayak mana? Siapapun yang bertindak sebagai penghulu yang tidak mendapatkan SK dari Kementerian Agama itu bodong. Nah, siapakah penghulu yang resmi? Ya kepala gua berikut penghulu. Nah, itu pasti ada. Di Batam ini ada sekitar 14. Itu saja. Selain itu berarti bodong. Nah, Walaupun dokumennya iya.
Nah, yang harus dipahami konsekuensi hukum sebenarnya. Ada nggak hukum itu? Ada Tapi konsekuensi secara hukum. agama kan sah itu dia nikah. Gimana? Istilah katanya orang Ya. bilang bawa tangan itu. Lihat dulu walinya. Makanya konsekuensi hukumnya yang pertama, siapapun yang menikahkan yang bukan kewenangannya itu bisa dimasukkan penjara karena gitu? pidana. Oh iya. Oh berat ya? Walaupun siri ya? Iya. Siri itu kan diam. Iya betul. Silent gitu kan? Ya kalau ada yang lapor, Rahasia. Oh iya, karena ada lapor. makanya ya kadang-kadang anggota saya juga. Maka saya berharap kepada teman-teman yang biasa nikahkan di masjid, walaupun hafal Quran 30 juz, Anda kalau rezeki cari rezeki yang berkah. Untuk apa duit 2 juta, 3 juta kalau tak berkah, rumah tangga berantakan juga nanti. Ini betul lucu nih kan, bahwa memang orang mau kawin ekspres, kawin instan, sampai membawa KUA bodong dan Iya. dan apa tuh namanya tadi, apa namanya, surat nikah bodong. Dan ini saya baru dengar juga gitu kan, bahwa selama ini kan surat nikah kan sebenarnya kan mudah, nggak bayar lagi di KUA tuh. Iya. Cuman berapa, 100.000 atau 200.000 gitu ya, gitu ya. 600.000 kalau nikahnya di luar kantor. Kalau di kantor gratis. Gratis malah. Gratis Kenapa harus cari yang demikian? gitu kan? Biasanya ada masalah. Jadi ada masalah. konsekuensi hukum yang pertama itu bisa pidana. Yang kedua ya, biasanya penghulu bodong ini akan mengupayakan dengan 3 surat. Iya, 1 surat keterangan. iya, Nah, itu biasanya pasti palsu. iya. Yang kedua buku nikah asli tapi palsu. Ini rata-rata mungkin masalah kayak gini, mungkin kayak misalnya ada orang yang sudah punya istri atau suami kali ya. Iya. Jadi itu yang memang dia buat Iya, begitu. Jadi buku nikahnya Artinya, asli. Kalau saya nih misalnya menjadi saksi dari pernikahan tersebut, kena pidana saya. Bisa. Ada ya. Makanya kalau dia, nak dia apa? KUHP atau apa? Ya KUHP, masuk KUHP dia. Masuk. Masuk. Nah itu. Ya, karena kemudian Sebagai juga saksi palsu. iya betul. Semua yang terlibat, semua yang Termasuk kuahnya. iya yang menyaksikan semua kena. Ya Kalau kalau ada penghulu bapak- bodongnya. Kalau ada bapak ibunya di situ. Gimana? Kalau ada bapak ibunya di situ. Kena semua. Waduh. Kalau ada yang ngadu. Kalau nggak ada yang ngadu aman. Ya aman, namanya nggak ada yang Dan ngadu. pernah nggak terjadi nih ada yang mengadu? Ada. Dan masuk penjara? Itu saya sebut di Nongsa malah yang Masuk mengadu. penjara? Masuk 3 bulan. Serius? Serius. Waduh. Tak perlu saya sebut. Banyak sebenarnya yang kejadian. Nah, tapi itu begitu ya. Iya, Tapi betul. kalau misalnya saya melihat kejadian itu tadi ya, saya melaporkan, artinya yang di dalam itu semuanya kena semua. Semua kena. Tapi Saksi, orang tua Iya. yang dinikahkan, iya, semua kena. Tapi tergantung polisi, biasanya yang akan kena itu aktornya. siapa tuh aktor itu? Ya, aktornya bisa penghulunya. Gitu kan? Kan ini bisa, siapa polisi itu kan biasa melihat siapa yang jadi korban, siapa yang pelaku. Nah, kalau begini yang jadi korban siapa? siapa? Yang jadi korban yang nikah. Kalau dia tidak tahu. Kalau Kalau dia dia merasa tahu? Kalau dia Bahkan- sama-sama tahu ya sama-sama salah. Seperti itu. Oh. Karena dia menikahkan yang bukan kewenangannya. Sama dengan saya membuatkan KTP bukan tugas saya, bisa. Jadi walaupun saya seorang yang bisa menikahkan kayak kuah gitu ya, saya dianggap saya orang tokoh agama menikahkan. Kalau saya bukan kewenangannya, tentu menjadi Tidak boleh. pidana, Tetap tidak pidana. boleh, tidak boleh. Nah, Ya. terus yang harus dipahami lagi. Ini bisa didengar oleh pemirsa bahwa yang disampaikan Pak Ustadz Mariono bahwa hati-hati ketika kita dinikahkan kepada orang yang betul bukan ahlinya gitu ya, begitu ya. Nah, terus yang kalau tadi pertanyaan sahkah nikah siri, kan Majelis Ulama Indonesia sudah putuskan nikah siri sah apabila syarat rukunnya cukup. Ya, Letak penyimpangan nikah siri itu sebenarnya banyak menggunakan wali palsu. Sah tidaknya nikah kan tergantung wali. Artinya bapaknya, kakeknya, pamannya yang menjadi wali perempuan. itu harus itu sah ya. lah Karena yang- memang itu wali langsung. Ya, ini yang jadi masalah. Ini kan Kan kadang-kadang kita pernah dengar wali hakim misalnya. gimana? Wali hakim itu kan dalam agama, dalam fikih itu kan hanya siapa yang ditugaskan oleh kodi. Kodi itu penguasa. Khusus di Indonesia, kodi itu adalah kepala KUA atau penghulu. Selain itu tidak ada mendapatkan perintah dari kodi. Kodi itu bahasa ilmu fikih yang kita pelajari dulu ya. Nah, ini yang jadi masalah ini misalnya nikah di hotel. Contoh, yang mencari wali kok pihak laki-laki. Lah wali ini kan pihak perempuan. Dicarilah ustadz, dicarilah siapa. Lalu siapa wali? Ini rekayasa soalnya ya. Ya rekayasa. Maka itu sama dengan zina. Saya dapat maklumi kalau kalau penghulu bodongnya itu ya yang berhubungan langsung dengan walinya. Sah saja sebenarnya secara agama ketika orang tuanya menghubungi langsung. Pak Ustadz misalnya, tolong nikahkan anak saya dengan si Anu. Kalau itu betul anaknya. Cuman banyak juga si wanita ini kan pengalaman saya menyelesaikan rumah tangga. Justru si wanita itu juga membohongi suaminya, yang calon suami. Supaya dinikahi oleh dia karena dia calon ingin membutuh menggantungkan hidup,
pura-pura pula kawannya di wali, padahal bukan. Nggak boleh itu ya? tak boleh seperti itu. Pemirsa, ini hadirnya Ustadz Mariono tadi setelah membuka tabir yang selama ini kita tidak tahu menjadi tahu terkait perselingkuhan, terkait poliandri, terkait kawin sirih, terkait lain-lain, mungkin terkait masalah rumah tangga ini sudah disampaikan habis oleh Ustadz Mariono. Iya, iya. Closing statement Pak. Iya, iya. Ustadz. Oke, baiklah ya. Karena menikah ini juga salah satu tujuannya adalah kan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Bagi teman-teman atau siapapun misalnya khusus laki-laki yang berniat poligami misalnya. Kalau alasannya sunnah Rasul, kita pahami Nabi ini menikah dengan Khadijah selama 25 tahun. Monogami artinya satu istri. Usia 52 tahun Nabi Muhammad menikah lagi dengan Siti Aisyah. Di usia 50 tahun Khadijah meninggal dunia. Apa maknanya? Nabi nikah yang kedua duda dulu selama 2 tahun. Kesimpulannya harus duda dulu. Tidak harus duda dulu. Kalau memang niatnya sunnah Rasul itu. Nunggu Nunggu dulu. Udah meninggal dulu. Nah, tapi kalaupun toh kan sunnah nih ada yang harus diikuti, ada yang Dan tidak. Nah, itu ya. ya. Jangan sunnah yang enak-enaknya Ya, gitu ya. ketika tidak ingin sunnah Rasul tapi dibolehkan agama, itulah harus adil. Ya. Adil di sini adalah dipahami oleh calon istri, calon kedua segala macam. Dan ingat, ketika ada orang bertanya, bolehkah nikah siri sembunyi-sembunyi dari istri? Pertanyaan saya, Nabi Muhammad itu tidak pernah menikah tanpa diketahui istrinya. Oleh karena itu, harapan saya, kesempatan saya pertama, silahkan kita menikah, uruslah istri baik-baik, sayangi dia. Kalau poligami, ikutilah apa yang disampaikan Rasulullah. Kalaupun toh ada niat bagi wanita poliandri, segera ceraikan salah satu dulu. Karena durasi, tadi sampaikan kesimpulan oleh Ustadz Mariono bahwa kesimpulan adalah menikahlah secara benar ya kan. Iya, iya. Kalau bicara sunnah, ambillah sunnah Nabi yang paling terbaik gitu kan. Iya, iya. Jangan hanya karena menikahi wanita-wanita yang lainnya gitu kan. Iya, iya. Karena memang banyak lagi sunnah Nabi yang perlu kita ikuti gitu Iya, kan. betul. Terima kasih Pak Mariono telah hadir di Dapur Podcast. Semoga nanti kita bisa panggil pada episode selanjutnya dengan masalah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.